Firman Tuhan untuk renungan hari ini, yang diambil dari 1 Samuel 8 ayat 19 sampai ayat 22, dan tema renungan kita adalah pemimpin berbasis risiko. Apa yang kita baca dari 1 Samuel 8 ayat 19 sampai ayat 22 ini? Bacaan firman Tuhan hari ini tentang bagaimana setelah mendengar peringatan Tuhan melalui Nabi Samuel, orang Israel tetap dengan permintaan mereka untuk memiliki seorang raja. Mereka tidak peduli dengan risiko yang akan timbul jika seorang raja selain Allah yang memerintah atas mereka bisa sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaannya. Mereka bersikeras untuk memiliki seorang raja yang juga akan menjadi hakim mereka. Mereka menolak putra-putra Samuel yang mencari keuntungan dengan memutarbalikkan keadilan, tetapi memilih sendiri seorang raja yang juga bisa menjadi hakim yang tidak adil. Alasan mereka memilih raja pilihan mereka sendiri dan bukan pilihan Tuhan adalah untuk menjadi seperti bangsa lain yang sebenarnya adalah bangsa kafir. Mereka tahu bahwa Allah memiliki rencana untuk mendirikan kerajaan imam bagi bangsa Israel dan menjadikan mereka bangsa yang kudus. Bangsa Israel akan menjadi harta kesayangan Tuhan. Tentu saja, Tuhan akan memilih raja itu sendiri. Semua ini tercatat dalam kitab Keluaran 19 ayat 5 dan 6, tidak lama setelah bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Syaratnya, bangsa Israel harus benar-benar mendengarkan firman Tuhan dan berpegang teguh pada perjanjian Tuhan. Tuhan ingin membuat bangsa Israel lebih istimewa, jauh di atas bangsa lain, tetapi mereka ingin menjadi seperti bangsa lain. Syaratnya, bangsa Israel harus benar-benar mendengarkan firman Tuhan dan berpegang teguh pada perjanjian Tuhan. Tuhan ingin membuat bangsa Israel lebih istimewa, jauh di atas bangsa lain, tetapi mereka ingin menjadi seperti bangsa lain. Bangsa ini menginginkan citra seorang raja, seperti yang mereka lihat di bangsa lain. Sedangkan bangsa-bangsa lain takluk kepada Tuhan, Raja Israel. Mendengar semua perkataan tua-tua Israel itu, Samuel kembali menghadap Tuhan untuk meminta pendapat Tuhan. Maka firman Tuhan kepada Samuel, "Dengarkanlah suara mereka, dan berikanlah mereka seorang raja." Kemudian Samuel meminta para tua-tua Israel untuk kembali ke kota masing-masing sebagai tanda bahwa Tuhan setuju. Apa pesan Tuhan melalui firman Tuhan hari ini untuk kita? Tuhan memiliki rencana yang indah bagi kita, yaitu mendirikan satu kerajaan imam dan menjadikan kita bangsa yang kudus. Karena itu, kita dipilih dan dipisahkan dari dunia yang berdosa ini untuk dikuduskan dan menjadi harta kesayangan Tuhan. Tuhan menginginkan kita menjadi umat yang istimewa. Tetapi, kita seringkali menjadi sama seperti bangsa Israel yang malah memilih untuk menjadi sama dengan umat lain yang kafir. Tuhan mengingatkan bahwa, sebagai umat pilihan Allah, maka segala risiko yang muncul di dunia ini akan menjadi risikonya Tuhan dan akan diselesaikan oleh Tuhan. Syaratnya, kita harus sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan berpegang pada perjanjian Tuhan. Tetapi,
Jika kita mau hidup menurut pikiran dan kemauan kita sendiri, maka segala risiko yang ada akan menjadi tanggungan kita sendiri. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Sebagai gereja yang hadir di tengah keberagaman suku, bahasa dan agama, kita wajib mengikuti rencana Tuhan bagi gerejanya. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita harus membangun umat yang imamat dan kudus di hadapan Tuhan, agar layak ikut dalam membangun tubuh Kristus di dunia ini. Sebagai presbiter yang akan memulai tahun pelayanan selama 5 tahun ke depan, kita harus berpegang pada firman Tuhan dan semua peraturan gereja yang telah disusun berdasarkan firman Tuhan. Baik presbiter maupun jemaat harus menyadari bahwa kita tidak boleh mengambil risiko hanya karena kita memutuskan dan melakukan hal-hal yang baik menurut pendapat kita sendiri dan bukan menurut pendapat Tuhan. Kita semua dipanggil untuk menjadi pemimpin berbasis risiko. Doa hari ini. Tuhan Yesus, ampunilah kami, jika kami lebih tertarik pada konsep manusia, hanya karena kebanyakan orang di sekitar kami melakukannya, dan kami menolak konsep Tuhan yang jauh lebih unggul. Ajar kami untuk teguh berpegang pada firman Tuhan dengan janji-janji di dalamnya yang selalu Tuhan penuhi. Amin. Kiranya damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal memerintah di hati kami. Kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus.